Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Zakia. Dalam video ini kita akan membahas tentang kesatuan antar sila Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita pernah bertanya-tanya nggak sih, sila Pancasila itu kenapa sih selalu berurutan? Sila-silanya tidak pernah terpisah. Susunannya tidak bisa dirubah dan harus diamalkan semuanya. Kenapa ya adik-adik? Nah, ini akan kakak jawab di video ini ya. Nah, alasan dari pertanyaan tersebut, kenapa bisa berurutan, tidak bisa diubah. Nah, alasannya ini, sila-sila Pancasila memiliki tingkatan sendiri. Nah, sila yang tingkatannya tertinggi adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan nanti diikuti sila-sila selanjutnya sesuai dengan urutannya. Ini urutan sila-silanya ya. Yang tertinggi itu sila pertama, yang paling atas, terus dilanjutkan sila kedua, ketiga, keempat, yang terakhir itu sila kelima. Dalam tingkatan sila Pancasila, sila yang lebih awal bersifat lebih luas daripada yang setelahnya, dan sila selanjutnya bersifat lebih khusus. Nah, sila yang pertama ini ketuhanan yang Maha Esa itu sifatnya lebih luas daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam ketuhanan yang Maha Esa itu kan artinya kita sebagai manusia harus mengimani Tuhan. Nah, Tuhan itu memiliki perintah dan larangan. Nah, sebagai manusia yang baik atau orang yang baik, kita harus menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Begitu. Nah, tapi di dalamnya meliputi kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya nih, di dalam perintah dan larangan Tuhan terdapat poin kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya, bagaimana sih seseorang itu menjadi manusia yang adil dan beradab seperti perintah dan larangan Tuhan. Seperti itu, adik-adik. Karena setiap sila ini berkaitan, seperti yang kakak jelaskan tadi, maka Pancasila tidak dapat dipisah-pisah. Jadi akan selamanya seperti ini ya adik-adik. Terus kakak akan menjelaskan tentang makna dibalik urutan sila-sila Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pernah nggak sih kita berpikir kenapa sih sila pertama harus ketuhanan yang Maha Esa? Bukan sila itu nggak diletakkan di tengah atau di akhir. Nah, ini karena dalam sila ini tuh terdapat suatu zat yang disebutkan, yaitu Tuhan. Tuhan itu sebab utama dari adanya dunia ini. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan tumbuhan, hewan, dan semua isi alam semesta. Itu begitu. Jadi Tuhan disebut sebagai sebab utama dari adanya dunia ini. Nah, ciptaan Tuhan kan salah satunya manusia. Dan dalam bernegara sudah pasti manusia yang menjadi subjeknya atau yang melaksanakan kehidupan bernegara. Nah, dilanjutkan di sila kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab.
manusia yang baik itu seperti apa sih adik-adik? Dalam sila kedua, manusia yang baik adalah manusia yang menggunakan akalnya dan mengontrol hawa nafsunya, sehingga selalu menaati perintah serta menjauhi larangan Tuhan. Nah, ini nanti akan mengajak manusia menjadi makhluk yang baik pada sesama dan tidak saling bermusuhan. Nah, bangsa Indonesia yang baik seharusnya adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu nilai-nilai kemanusiaan? Nilai-nilai kemanusiaan itu seperti saling menolong, ini digambar nih. Kemudian saling menghormati perbedaan. Kemudian tenggang rasa, jadi enggak bermusuhan ya adik-adik. Selanjutnya, bagaimana sih mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang saling membantu, berbuat baik pada sesama, dan tidak bermusuhan? Itu caranya gimana sih? Nah, solusinya itu ada di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, setelah menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, ada tolong-menolong, toleransi, tidak bermusuhan, maka bangsa Indonesia akan menjadi satu kesatuan bangsa yang bersatu dan tidak bercerai-berai. Kemudian, bagaimana sih memelihara bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang bersatu dan menghormati perbedaan? Nah, ini tertuang di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menjelaskan musyawarah menjadi kunci untuk menyelesaikan perselisihan atau memecahkan masalah, sehingga bangsa Indonesia akan selalu bersatu dan menghormati perbedaan. Yang terakhir itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan ini menjadi komponen penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dan dalam musyawarah itu atau musyawarah dan perwakilan itu harus ada keadilan. Musyawarah yang baik untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa itu harus sehat, harus bersifat adil dan tidak memihak salah satu pihak saja. Hasil dari musyawarah harus adil berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, jadi adik-adik udah tahu kan alasan Pancasila tidak bisa dipisah-pisah, diubah urutannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap menjadi anak yang baik dan cerdas dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta aturan di sekitar kita. Sampai jumpa!